Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, Sabtu tanggal 4 Juli 2026, tertulis dalam kitab Sakaria pasal 2 ayat 5. Dalam bahasa Batak Toba, Alkitab terjemahan baru LAI tertulis dalam Sakaria 2 ayat 9. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Ai audo ninna jahuba, gabe parik api humaliang hutai, jala au gabe hamuliao di tonga-tongana. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang butuh rasa aman. Manusia berusaha melindungi dirinya dari mara bahaya dan serangan dari luar. Untuk menciptakan rasa aman, manusia memagari rumah atau tempat kediaman dengan tembok yang kokoh, dibuat pos penjagaan yang dilengkapi dengan CCTV. Di zaman modern saat ini, tembok tanda kutip yang menciptakan rasa aman bukan hanya berupa bangunan, tetapi juga berupa uang, asuransi, jabatan, atau koneksi. Namun Zakaria pasal 2 ayat 5 mengingatkan bahwa perlindungan terbaik bukanlah hal fisik yang bisa runtuh, melainkan kehadiran Tuhan yang selalu mengelilingi kita dari segala ancaman, baik ancaman secara fisik maupun secara psikis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu nubuat Nabi Sakaria adalah kembalinya umat Israel dari pembuangan Babel. Jika mereka kembali ke Yerusalem, timbul pertanyaan, bagaimanakah kota Yerusalem itu dibangun kembali? Pada zaman itu, konsep kota adalah dikelilingi oleh tembok. Semakin kuat tembok sekeliling kota itu, semakin megah dan semakin terkenal kota itu. Biasanya, tembok kota itu berfungsi sebagai pertahanan dan berfungsi untuk melindungi. Namun menurut penglihatan Sakaria, pembangunan Yerusalem adalah kota tanpa tembok, terbuka seperti hamparan ladang yang luas. Siapa saja bisa bebas masuk. Ini adalah suatu kota yang tidak lazim pada saat itu. Kota Yerusalem yang dibangun bukan dibentengi dengan tembok buatan manusia, tetapi tembok berapi yang dijadikan Allah. Sehingga tak seorang pun dapat datang untuk menerobos temboknya, karena akan hangus terbakar oleh api sinar kemuliaan Allah. Allah membangun Yerusalem dengan tembok berapi untuk memulihkan kemuliaan Allah di tengah-tengah bangsa itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
sering kita merasa rentan dan takut ketika melihat banyaknya badai persoalan ekonomi, persoalan keluarga, kondisi tubuh yang mulai melemah, dan ancaman masalah yang seolah siap meruntuhkan tembok kehidupan kita. Tuhan tidak berjanji untuk menjauhkan kita dari badai dunia ini. Tetapi Dia berjanji untuk menjadi tembok berapi di sekeliling kita dan kemuliaan di dalam diri kita. Kalau Tuhan sebagai tembok berapi di sekeliling hidup kita, maka tanpa seizin Dia, tidak ada bahaya apapun atau musuh sekalipun yang bisa menyentuh hidup kita. Itulah rasa aman yang sejati yang diberikan oleh Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita tidak akan takut bahaya, karena Tuhan menjadi tempat perlindungan. Yesus Kristus berkata dalam Matius 28 ayat 20, Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kemanapun kita tidak ditentukan oleh seberapa tebal tembok duniawi yang kita bangun, melainkan oleh seberapa dekat kita melekat pada sang tembok berapi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang penuh kasih dan kuasa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Ampuni kami jika selama ini kami sering cemas, sehingga lelah membangun tembok keamanan kami sendiri. Kini kami sadar bahwa kekuatan kami sangat terbatas. Hari ini, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Jadilah tembok berapi yang membentengi hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan kesehatan kami. Lebih dari itu Tuhan, bertahtalah di pusat hati kami. Jadilah kemuliaan yang memberi kedamaian di tengah badai kehidupan ini. Biarlah kehadiran-Mu mengalirkan kehangatan saat dunia terasa dingin. Terima kasih Tuhan untuk jaminan keamanan yang sempurna. Kami melangkah memulai aktivitas hari ini dengan iman yang teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.